1, 2, 3. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast. Teman-teman, ini bukan ruang kuliah, bukan talk show serius, tapi tempat buat ngobrol santai seputar hal seru nih bareng narasumber-narasumber dari PG PAUD yang pastinya asik banget. Saya Rani, hari ini bakal jadi temen ngobrol kalian sambil santai aja ya dengerinnya. Oh ya, siap-siap karena topik kita hari ini bukan yang biasa-biasa aja. Kita akan ngobrol seru-seruan dan ngebongkar cerita di balik tema kita hari ini, yaitu mimpi, aksi, prestasi, real talks from real achievement. Nah, biar makin akrab nih, boleh dong Mas dan Mbak narasumber kita kenalan dulu nih. Mungkin bisa dari nama, semester, dan satu pencapaian yang menurut kalian tuh paling berkesan, dan boleh banget nih spill sedikit cerita di balik pencapaian itu. Silakan. Mulai dari Siapa? Ya. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tanai Katrina Darutri Ningtyas. Saya dari semester 6 dan ini tadi ya satu pencapaian yang paling berkesan itu banyak sih yang berkesan, cuman ada yang paling berkesan itu waktu ke Aceh, lomba ke Aceh itu. Lomba apa Mbak? Lomba esai ke Aceh. Dan itu tuh kenapa berkesan banget, karena ya selain lomba kayak ada sesuatu yang maksudnya nggak ada ekspektasi tuh bisa ke Aceh gitu, tapi ternyata bisa. Dari Mas Idan. Kalau dari saya mungkin baru kemarin ya, itu di Bandung, itu turnamen nasional. Dan sebelumnya kampus kita Ahmad Dahlan selama 4 kali itu gagal, itu hanya di 16 besar, dan alhamdulillah kemarin itu bisa jadi juara 1. Wah, keren ya teman-teman, kita narasumber kita hari ini keren-keren gitu. Nah, sekarang kita lanjut nih. Saya akan ngasih beberapa pertanyaan, tapi tenang aja, pertanyaan ini nggak akan sesulit pertanyaan saat ujian. Ya. Baik, gini ya, kalau misalnya ngomongin mahasiswa berprestasi nih, itu tuh apa sih yang menjadi pendorong utama Mas Zidan sama Mbak Tanaya untuk terus berprestasi? Ada nggak sih proses atau momen yang nggak terlupakan nih? Siapa? Dari Mbak Daya. Oke. Kalau saya sendiri ya tadi pendorong ya. Mungkin untuk pendorongnya itu karena di sini saya juga mahasiswa beasiswa ya. Nah, di situ kan ada satu capaian itu prestasi. Dan yang saya ingat itu tuh di UAD itu tuh pasti slogannya itu prestasi adalah tradisi kami gitu ya. Nah, jadi di situ mungkin ya itu juga sih yang jadi pendorong buat bisa berprestasi. Dan juga karena saya tuh kalau misalnya di setiap akhir semester itu kan ada monef gitu. Nah, kalau misalnya belum berprestasi tuh kayak nggak tenang gitu loh, Tagih terus. iya. Terus habis itu maksudnya harus bisa mencapai gitu, walaupun udah berapa kali mungkin dapet harapan atau apa gitu, tapi terus kalau ada peluang tuh terus ini coba gitu. Dari Mas Zidan? Oke. Kalau dari saya, iya betul sama, karena kalau saya dari masuk ke Universitas Ahmad Dahlan itu dari beasiswa prestasi. Untuk yang mendorong mungkin pastinya orang tua, dan juga salah satu syarat kan. Dan ya itu sih, terutama untuk orang tua ingin membuktiin lah kalau misal hobi atau keringat sendiri itu bisa membuat saya menjadi mempunyai gelar gitu nantinya. Keren. Nah, kan kita sebagai generasi digital nih, kan kita sering kadang kalau misalnya lagi gabut tuh scroll IG, TikTok sama Twitter. Kan itu kan buat kita males ya. Kadang-kadang tuh pasti Mbak dan Mas juga ngerasain ya. Itu cara buat nge-charge biar semangat lagi tuh gimana sih? Mungkin bisa kasih tipsnya.
Kalau ngecharge, kalau latihan gak bisa bohong ya, itu kadang jenuh kalau latihan terus, apalagi sedikit cerita kalau seminggu tuh latihan bisa 5 kali. Kalau dibilang jenuh, ada jenuh. Mungkin yang bikin ngecharge itu mikir sih, udah mulai sejauh ini sayang kalau misal berhenti sampai sini gitu. Itu sih yang bikin ngecharge diri sendiri. Mbak Tanaya? Kalau dari saya sendiri itu ya namanya kalau scroll sosmed itu pasti ada lah ya rasa males gitu, kayak pengennya rebahan gitu. Tapi karena di sosmed saya itu isinya ada teman-teman saya yang maksudnya kalangan prestasi itu, jadi sekalinya saya scroll nanti lihat story mereka ada menang apa gini apa ini. Nah di situ mungkin jadi reminder saya juga nih ketika sedang scroll TikTok, scroll SG gitu ya, ini udah dapat prestasi nih, kok aku belum gitu. Nah jadi nanti di TikTok nih misal saya cari lomba-lomba gitu. Nah nanti kan otomatis ya di TikTok itu pasti bakal yang keluar lomba. Jadi sekalinya saya scroll itu isinya lomba seperti itu. Nanti jadi motivasi sendiri. Iya. Ya. Oke, nah kan kalau jadi mahasiswa berprestasi itu selain ngurusin persiapan lomba, itu kan akademik jadi nomor 1 ya, dan buat ngeluangin waktu buat hobi. Nah, cara Mas Zidan sama Mbak Naya manajemen waktu tuh gimana sih? Boleh dong sharing ke teman-teman mahasiswa cara manajemen waktunya gimana? Atau ada strategi khusus atau tips khusus gitu manajemen waktunya? Gimana sih Zidan? Kalau misal manajemen waktu gimana? Kadang tuh nggak bisa bohong, itu suka tabrakan. Tapi mungkin yang terdekat dulu, mungkin kayak pernah di semester lalu tuh mau lomba dan ada juga praktikum, dan praktikumnya itu juga kurang maksimal. Jadi mohon maaf juga sama dosen kan, nggak, mohon maaf sama ibu dosen gitu, karena kurang fokus saat presentasi gitu kan, karena mikirin persiapan lomba. Untuk caranya itu mungkin lebih dijadwalin lagi gitu, dan mana nih yang lebih terdekatnya gitu sih. Mbak Tanaya? Kalau dari saya sendiri ya gini, kalau misalnya di awal semester tuh saya sering bikin kayak, nggak bikin sih, cuman mikir rancangan apa sih skala prioritasnya gitu. Nah kalau misalnya nih di awal semester itu nanti biasanya saya itu suka fokus kuliah dulu, karena kan kebanyakan di awal semester tuh materi kan. Nah ketika misalnya di ada tuh hari misal tanggal berapa gitu, nanti ada lomba, ada event. Nah di situ kan biasanya kalau lomba itu kan ada bukletnya ya, ada buklet panduan tanggal berapa, tanggal sekian. Nah di situ baru nanti saya sesuaikan dengan Kaldik, nanti tanggal segini saya ada kegiatan apa sih gitu, supaya itu mencegah adanya tabrakan gitu. Nah mungkin yang namanya kegiatan itu pasti kan susah diprediksi ya, mungkin pasti ya ada aja dadakan gitu. Nah itu mungkin cara saya menghandlenya mungkin ya adalah kayak rasa greget gitu loh, kenapa sih tabrakan gitu ya. Terus habis itu mungkin saya lebih milih yang mana yang menurut saya berdampak sama saya gitu, yang misalnya dia tuh itu tuh kegiatannya itu tuh penting gitu, saya dahulukan. Nanti kalau misalnya yang lain bisa digantikan orang, atau misalnya bisa dinantikan, nanti baru nanti aja gitu. Yang penting pilih kegiatan yang benar-benar itu tuh penting dulu, seperti itu. Oh berarti intinya yang menjadi prioritas utama dulu yang didahulukan, biar bisa tertata rapi ya semuanya. Oke, nah setelah kita ngomongin manajemen waktu atau motivasi pendorong tadi, kita geser sedikit buat ngomongin tentang drama-drama selama lomba mungkin gitu. Nah boleh diceritain dikit nggak sih Mbak, dari sekian banyaknya prestasi itu ada nggak sih prosesnya yang butuh effort besar, dan bisa diceritain nggak liga-ligunya tuh gimana?
untuk Mbak Tanaya. Saya dulu. Mungkin kalau untuk prestasi itu yang banyak dramanya menurut saya itu waktu saya jadi mawapres, waktu daftar menjadi mawapres itu. Nah itu tuh mungkin waktu itu tuh saya tabrakan dengan kegiatan-kegiatan organisasi pokoknya di organisasi itu di akhir-akhir periode, terus habis itu juga kegiatan-kegiatan kuliah. Dan kan kalau pendaftaran mawapres itu dia kan sistemnya itu berminggu-minggu seperti ya. Nah dan di situ tuh untungnya waktu itu saya pernah ada lomba yang ke Aceh itu. Nah saya buat untuk dijadikan gagasan kreatifnya waktu di mawapres itu. Nah dramanya di mana? Di situ saya nggak expect gitu loh bakal lanjut ke tingkat fakultas. Ternyata di tingkat fakultas itu ada diuji, di nggak cuman gagasannya, ada public speakingnya, bahasa Inggrisnya dan lain-lain. Sedangkan saya ngerasa masih kayak agak belepotan gitu loh. Dan di situ saingannya satu univ aja udah seperti itu. Nah waktu itu saya dapat satu ruangan yang isinya anak manajemen, anak kedokteran, kan itu bikin saya sangat-sangat tremor ya. Apalagi di situ harus menjelaskan dengan bahasa Inggris yang belum terlalu fasih gitu. Jadi di situ mungkin saya agak deg-degan dan juga, tapi akhirnya setelah selesai presentasi itu agak merasa lega seperti itu. Itu sih yang paling sangat berkesan walaupun hanya di tingkat universitas seperti itu. Oke, berarti ada banyak ketakutan juga ya pas Iya. awal di situ. Nah, kalau dari Mas Zidan sendiri nih kan, kalau di IG Prodi itu kan Mas Zidan banyak memenangkan kejuaraan futsal nih. Kira-kira selama pertandingan futsal, beberapa pertandingan futsal tuh ada nggak sih drama-drama yang bikin greget, atau misalnya tiba-tiba kepikiran kalau misalnya ketemu lawan, wah susah banget nih lawannya gitu? Pasti ada, tapi ini sebelumnya izin dulu kalau pakai kacamata ya. Gitu. Kalau drama tuh pasti ada. Sebelum bertanding pun, sebelum yang ke Bandung kemarin itu dari administrasi untuk kita berangkat ke sana itu ada drama dari saya sebagai pemain. Itu sampai harus ke ranah pengurus gitu. Apalagi saya belum pernah ikut organisasi gitu kan, jadi demi tim mau gak mau harus berangkat karena sudah daftar. Ya udah, alhamdulillah jadinya berangkat itu sebelum bermain. Terus kalau saat pertandingan ya itu banyak sih, apalagi kampus-kampus di luar Yogyakarta itu, terutama di Jawa Barat itu bagus-bagus karena mereka sedikit cerita ya, itu liganya tuh kampus-kampus itu bagus-bagus gitu, pemain-pemainnya bagus-bagus. Apalagi mungkin untuk lebih jelasnya, untuk dramanya itu ada di UAD saat melawan UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Itu 11 detik terakhir kalau nggak salah itu kita bisa menang gitu, dan kita bisa lolos ke babak final. Itu sih yang paling drama banget. Oke. Berarti ternyata nggak terlepas dari drama ya, Iya, walaupun banyak prestasi-prestasi drama gitu ya. Oke. Agak susah ya. Nah, selanjutnya nih, menurut Mbak dan Mas kan sebagai mahasiswa berprestasi itu pasti harus punya skill-skill ya. Kira-kira skill-skill apa yang menurut orang lain itu nggak penting tapi ternyata menurut Mbak dan Mas tuh penting banget? Siapa yang mau jawab dulu? Ya, mungkin kalau saya sama dia mungkin berbeda ya, apa skillnya gitu. Nah kalau saya sendiri tuh yang paling penting itu pasti public speaking. Itu pasti skill yang paling penting. Karena apa? Karena pasti kalau setiap lomba itu tuh yang paling butuh effort, apalagi yang kalau misalnya kalian ingin kayak pasti menang nih pasti. Nah kalian itu yang paling harus diasah itu public speakingnya. Apalagi kalau misalnya itu karena saya biasanya lomba di esai itu seperti itu.
Nah, itu nanti kita harus mempresentasikan hasil apa yang kita tulis. Nah di situ kita harus menyampaikan secara menarik, jadi membuat audiens itu tuh memperhatikan kita seperti itu, dan juga bisa mereka tuh bisa tertarik dan kayak mereka tuh ada aja pertanyaan gitu yang untuk disampaikan di presentasi kita. Nah, itu pasti butuh public speaking dan butuh kesiapan mental ya, percaya diri itu harus banget diterapin gitu, harus banget dimiliki gitu. Maksudnya Kalau saya sama sih public speaking, ini bukan sombong ya atau gimana, karena di tim dipercaya sebagai pelatih karena harus bisa nih ngajak atau merangkul teman-teman biar kita ini satu visi misi kan gitu. Kalau bermain, apalagi kalau misal keadaan kita lagi kalah, itu gimana caranya saya pribadi harus bisa ngangkat semangat teman-teman. Terus apalagi sebelum kita bertanding itu harus menjaga fisik, karena kita seminggu itu latihan 3 kali, dan mungkin saya pribadi bisa nambah latihan sendiri, entah itu gym atau di lapangan. Itu mungkin menjadi apa ya, acuan buat anak-anak nih, biar mereka saya mencoba untuk memberi contoh yang baik. Itu aja sih. berarti intinya public speaking yang Iya. bagus ya, karena sebagai mahasiswa berprestasi itu perlu banget ngomong di depan orang dengan baik biar orang tuh nganggep kita tuh juga bagus kalau pas ngomong gitu ya. Oke, ini agak lewat sedikit dari topik kita. Saya tuh penasaran nih. Mungkin teman-teman di live juga penasaran. Kalau weekend biasanya Mas sama Mbak tuh rutinitas tuh apa sih? Apakah tetap produktif atau pure istirahat? Atau mungkin harus wajib healing gitu? Saya nih, oke. Kalau kegiatan sehari-hari itu mungkin saya pribadi udah mungkin orangnya tipikal yang punya jadwal ya. Kalau bisa seminggu itu seminggu, kayak misal apalagi hari Senin, Selasa, Kamis sama Jumat mungkin itu latihan, ataupun Sabtu. Kenapa sih? Mungkin ada Kalau rutinitas apa kalau atau pure istirahat? kalau healing Tiap hari gitu. sebenarnya sih butuh ya, cuman tapi kalau misal kita nggak ngelawan, pengen healing Iya. gitu, tapi kalau nggak dilawan, kalau di saat jenuh pengen healing tuh kayak saya pribadi mikirnya gini, di saat saya tidur atau saya istirahat, itu di luar sana banyak orang yang sedang latihan untuk ngejar masa depannya. Jadi itu sih yang bikin saya Males-malesan gitu nggak ya? males-malesan biar itu. Iya. Kalau Mbak Nasi? Kalau saya sendiri di weekend itu sebenarnya weekend itu saya masih, karena saya di asrama ya. Nah, kalau weekend itu saya biasanya kalau misalnya ada waktu senggang gini, saya mending untuk saya istirahat tubuh gitu. Mungkin buat istirahat ya, atau cuman rebahan, atau ya gitu deh pokoknya. Kalau healing itu mungkin kalau long weekend ya. Iya. Kalau long weekend itu mungkin saya habiskan buat healing. Cuman kalau misalnya hanya weekend biasa gitu, di hari weekend pun bahkan saya punya kegiatan gitu. Nah, jadi mungkin setiap kalau misalnya ada curi-curi jam istirahat gitu, walaupun itu di weekend, jadi saya suka curi-curi jam istirahat untuk misalnya saya beristirahat tubuh gitu, buat mungkin besoknya bisa fresh lagi gitu. Berarti ada yang produktif, ada juga yang sekedar istirahat biar besoknya tuh fresh semangat Iya. lagi gitu. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngebahas seputar drama-drama saat lomba gitu ya. Nah, sekarang kita geser sedikit ke inspirasi. Kadang kan inspirasi itu nggak terduga ya, bisa dari, bukan cuma dari motivator, tapi bisa juga dari siapa aja gitu. Menjadi mahasiswa berprestasi itu, apalagi di bidang akademik dan non akademik, ada nggak sih yang
tokoh yang menjadi inspirasi atau role model, mungkin artis, talent atau atlet, atau enggak mungkin pernah terinspirasi dari orang yang justru biasa-biasa aja di mata orang lain? Kalau kalau saya sendiri sih, kalau misalnya toko artis atau apa gitu, apa ya, belum, nggak terlalu ada yang apa ya, maksudnya mengidolakan atau menginspirasi gitu, tapi bisa jadi motivasi saja. Nah, kalau misalnya yang katanya orang-orang biasa gitu, ada sih sebenarnya. Saya termotivasi dari teman-teman saya yang dimana dia tuh bisa gitu loh, bisa mencapai kayak apa sih achievementnya dia gitu loh. Dia tuh produktif, terus habis itu dia itu pintar gitu kan. Bahkan malah yang orang terdekat itu yang bisa menjadi inspirasi gitu, karena dia tuh dekat gitu loh. Dia aja bisa seperti itu, masa saya enggak sih gitu ya. Dan juga di orang terdekat itulah kita bisa belajar gitu. Tolong dong ajarin gimana sih caranya bisa jadi kayak kamu gitu loh. Jadi kayak saya tuh lihat tuh orang ini tuh kayak sumpah dia rajin banget gitu loh, kayak kok bisa sih dia tuh memanajemen waktunya gitu, padahal banyak banget juga kegiatannya dia. Nah, itu mungkin yang bisa jadi inspirasi saya ya. Jadi hanya orang-orang terdekat itu yang bisa membangun motivasi saya dan juga bisa membantu gitu dalam mencapaikan achievement saya gitu. Oke, mungkin kalau dari Mas Didan? Kalau motivasi saya itu mungkin orang tua saya, terutama mama saya, karena ayah saya tuh pernah bilang kayak udahlah berhenti main futsal gitu kan, suruh kerja lah, nyuruh saya untuk kerja. Tapi saya mungkin sampai detik ini ya buktiin kalau misal saya bisa kuliah dengan futsal gitu kan, maksudnya melalui jalur futsal, dan ya itu mungkin menjadi salah satu motivasi saya yang membuat diri saya makin semangat lagi gitu. Berarti dari orang-orang sekitar justru membangun Iya, motivasi iya, yang lebih besar sangat gitu ya, bukan dari motivator-motivator yang viral-viral di TikTok Iya. gitu ya, Mbak, ya. Oke, Mungkin keren. kata-katanya membantu terkadang kalau yang motivator Iya. itu. Tapi nggak terlalu nyata kan kalau Iya. orang-orang di sekitar kan mereka ngelakuin ya, jadinya tuh kita ngeliat langsung gitu. Oke, nah selanjutnya nih, kan tadi kita udah bahas prestasi, inspirasi. Kan setelah berprestasi pasti punya ide-ide ke masa depan, atau misalnya memikirkan masa depan nanti kayak mau kayak apa sih gitu. Boleh nggak sih spill sedikit kalau setelah lulus nanti, apakah sudah ada rencana besar kayak misalnya mau S2, kerja atau apa gitu, atau mau bangun usaha gitu? Mohon maaf untuk kalau lanjut S2 sepertinya tidak, tapi kalau untuk rencana pribadi itu mungkin lebih ke usaha sih gitu kalau saya. Kalau saya sendiri pinginnya jadi PNS. Amin. Amin. Karena orang tua saya itu tuh, terutama ibu saya ya, siapa sih yang nggak pengen anaknya itu punya kerja yang tetap gitu kan, maksudnya ada tunjangan seperti itu kan, biar enak gitu lah ya. Nah gitu, saya mungkin rencananya mungkin kedepannya saya bisa jadi PNS, dan ada sih terbesit rencana saya tuh pengen banget untuk ngembangin skill public speaking, terutama dalam bahasa Inggris, karena mungkin dari dulu itu tuh saya pengen banget gitulah ya. Nah mungkin itu adalah disepilin dikit di rencana masa depan saya gitu. Mungkin itu baru itu dulu sih. Untuk saat ini berarti Iya, baru untuk itu saat aja. ini baru itu. Tapi itu udah termasuk hal besar buat dipersiapin buat masa depan ya. Iya. Mungkin orang tua tuh selalu realistis. Kenapa Iya. selalu milih anaknya tuh pengen jadi PNS? Mungkin karena mereka mikirnya, oh PNS tuh nyata tuh, Iya, kayak nyata. ada tunjangan, ada gaji yang dari lain gitu selain gaji pokok gitu ya. Oke, nah saya pengen nanya nih ke Mas Didan sama Mbak Naya, mungkin ini tuh bisa jadi semangat baru buat teman-teman dan saya sendiri. Kalau ditanya, misal kalau ditanya untuk apa sih berprestasi
gimana sih jawaban dan tanggapan dari Mas Zidan sama Mbak Tanaya sendiri? Kalau saya pribadi sebenarnya dulu nggak terlalu mikirin prestasi ya, lebih kayak suka karena saya hobi futsal udah saya jalanin, tapi dengan sendirinya saya berpikir ini bisa nih menjadikan prestasi dan buat riwayat hidup ke depannya atau CV ke depannya itu sangat membantu kan untuk menambah pekerjaan. Itu sih yang membuat saya. Dari Mbak Tanaya? Kalau saya sendiri sih untuk apa sih berprestasi ya? Untuk biar Kerja. iya biar kerja, biar CV-nya banyak, dan juga kayak saya itu mungkin yang dimaksud prestasi itu mungkin kayak kita tuh bisa mencapai capaian yang kita inginkan gitu ya. Nah dari dulu itu dari SD mungkin ya, dari dulu saya SD itu tuh saya tuh sudah, maksudnya orang tua saya itu tuh sudah terbiasa dengan saya yang maksudnya di kelas itu dapat ranking, dan dari situ tuh kayak saya tuh ngerasa puas, orang tua saya bangga nih gitu kan, dan saya juga kayak wah keren nih gitu. Nah dari situlah saya kayak udah maksudnya dari SD, dari SMP, bahkan waktu saya SMP SMA itu saya suka banget tuh ikut pidato gitu, pidato bahasa gitu, dan itu menurut saya enjoy aja gitu loh rasanya tuh. Nah jadi makanya di kuliah ini mungkin karena dulunya udah terbiasa, dan juga mungkin kalau di kuliah ini lebih agak susah ya karena saingannya banyak, tapi alhamdulillahnya bisa sampai sekarang bisa mencapai prestasi seperti itu. Mungkin karena ya terbiasa dijalani, dan juga dari prestasi itu pun juga bisa mengasah skill, dan juga untuk kedepannya semoga bisa membawa kesuksesan gitu. Berarti kalau bisa ditanya untuk apa prestasi itu lebih ke buat nambah sih, selain buat nambah CV, buat jadi pengalaman juga. Iya. Nanti siapa tahu nanti kedepannya tuh biar jadi cerita buat generasi ke depan kalau misalnya suatu saat nanti punya keluarga gitu ya. Pengalaman ya. Nah sebelum ini kan udah mau masuk closing nih, udah mau penutup. Sebelum penutup tuh kira-kira 3 kata yang mendeskripsikan Mbak Tanaya dan Mas Zidan sebagai mahasiswa berprestasi itu apa sih? 3 kata aja. Ya 3 kata. Iya. Apa? Mungkin kayak di bio Instagramku sih, kalau saya mungkin kalau di bahasa Inggris itu believe in your dreams, mungkin itu lebih percaya dengan mimpimu gitu. Jadi ya walaupun kalian bilang gak bisa, tapi kalau kalian percaya itu Pasti bisa. itu pasti bisa. Ya. Kalau Mbak Tanaya? 3 kata. Ketiga kata ya. Kalau saya sendiri yang paling saya ingat itu dari guru saya dulu, itu kayak semacam quotes gitulah ya. Nah itu tuh beliau tuh bilang menjaga wajadan tuh ya, barang siapa bersungguh-sungguh pasti dia akan dapat apa yang disungguh-sungguhkan itu. Jadi kalau misalnya kita tuh ingin berubah, ingin terlihat unggul, ingin terlihat hebat, berarti kita harus siap dengan adanya perubahan. Berarti bersungguh-sungguh dan percaya sama mimpi dan usaha kita. Iya. Nah, oke, sebelum itu pertanyaan terakhir dari saya. Terakhir. Ya. Kira-kira harapan apa sih buat diri sendiri dari Mas sama Mbak? Harapan buat diri sendiri ke depannya gimana? Pastinya lancar terus rezekinya, urusannya, dan apa yang diinginkan tercapai, terus umur panjang, dan terutama itu sehat. Itu sih paling utama tuh sehat. Oke. Dari Mbak Tanaya? Kalau dari saya sendiri, harapan saya untuk diri saya sendiri, untuk kedua orang tua saya, dan untuk orang-orang terdekat saya yang selalu mendukung saya, semoga selalu dilancarkan rezekinya, semoga
ilmu yang didapatkan yang saya dapatkan, kemudian dorongan-dorongan kalian semua itu tuh semoga dapat bermanfaat bagi saya dan bisa sukses ke depannya dan bisa membawa maslahat, membawa keberkahan lah untuk kita, ya, orang lain. untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Oke, kita udah denger cerita-cerita dari Mas sama Mbak tadi yang sangat inspiratif menurut saya, terutama untuk saya ya yang masih semester 4 ini. Mungkin bisa jadi motivasi ke depannya untuk berprestasi seperti Mas dan Mbak gitu. Nah, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan yang bisa disampaikan, bisa langsung komen aja. Kalau misalnya ada pertanyaan, biar langsung dijawab sama Mbak dan Mas Mbak Naya dan Mas Zidan gitu. Kita tunggu 2 pertanyaan aja ya. Mungkin sambil cerita kali ya, sambil Iya. nunggu ada yang mau. Mungkin kan kalau saya pribadi itu kan dari keluarga yang bukan apa ya, yang berprestasi gitu. Mungkin orang tua saya tidak berprestasi, dan jujur kalau saya di bidang akademik itu kurang, tapi saya makanya sadar kalau saya ada potensi di akademik, makanya saya coba kejar di situ dan sambil ngejar akademik saya gitu agar bisa membanggakan kedua orang tua lah, itu sih. Setidaknya di keluarga ada cerita tentang prestasi-prestasi Iya. yang Mas Zidan kasih gitu ya. Mungkin Oke. kalau nggak di orang tua saya, ada di saya gitu jiwa prestasinya kan. Jadinya Mas Zidan tuh Perintis. perintis untuk prestasi-prestasi biar generasi selanjutnya juga berprestasi gitu ya. Oke. Bahkan saya sendiri sebenarnya pengen loh, apa ya, kayak ya di non akademik itu sebenarnya saya kayak ngelihat orang itu kan biasanya orang tuh ngecap tuh kalau yang berprestasi itu pasti yang pinter lah, yang akademiknya gini kan, betul kan? Nah, tapi sebenarnya bagi saya itu kayak saya juga pengen loh kayak yang di non akademik saya, misal saya pengen juga nih jago apa lah, jago kayak jago kan komposisian, jago main futsal ya. Iya. Kalau saya tuh dulu tuh pengen apa ya namanya tuh, pengen bisa jago nyanyi atau main musik gitu. Dulu itu pengen banget gitu, dan kayak ya dari kecil itu sukanya kayak nari-nari gitu. Nah, bahkan selain apa ya akademik itu, kalau saya ngelihat orang-orang tuh wah, hebat ya, mereka tuh bisa ini bisa itu gitu loh. Bahkan saya sendiri aja masih butuh kayak motivasi gitu, biar ngelihat orang-orang tuh bisa lebih dari saya gitu. Kayak terus selalu ada motivasi dari orang-orang yang buat kita tuh ayo nih kita berprestasi lagi gitu ya. Saya terus belajar gitu. Apalagi dengan orang tua yang support terus kan hobi kita ataupun akademik kita itu pasti lebih bagus ya, bakalan bagus. mendukung dan buat kita tuh makin semangat nih ngejar prestasi biar nanti aku pengen hasilin lagi karena orang tua mendukung gitu ya. Iya, ngedukung banget. Baik sekali Bu. Alhamdulillahnya ngedukung banget ya. Iya. Karena kayaknya pendidikan sekarang juga mulai terbuka, kayak anak tuh lebih difasilitasi menurut saya, nggak kayak dulu lagi. Kayak dulu kan ya sesuai orang tua minta masuk jurusan ini atau ini, tapi kan alhasil banyak yang nggak tuntas lah kuliahnya, termasuk juga saya sendiri gitu. Makanya itu sih pengalaman saya gitu. Berarti kalau sekarang tuh lebih ke sebagai orang tua tuh udah terbuka ya, biar untuk gimana caranya memfasilitasi anak biar hobinya tuh didukung dan akhirnya menghasilkan prestasi yang diinginkan gitu. Oke, ini udah ada pertanyaan. Saya izin bertanya Kak, bagaimana kalau kasusnya kita merasa seperti nggak punya skill atau potensi di bidang apapun? Gimana sih caranya untuk menemukan skill atau potensi yang kita punya, sedangkan diri kita itu tidak sadar atau punya potensi yang mendukung untuk berprestasi selama di kampus? Sebetulnya ini relate juga dengan saya. Itu kira-kira menurut Mbak dan Mas tuh gimana? Siapa yang mau jawab? Kalau ini lebih ke diskusi aja mungkin. Iya.
izin aja mungkin kalau dari saya gak mungkin gak sih kalau kita tuh nggak punya potensi, mungkin kitanya aja yang belum tahu gitu. Mungkin coba pelan-pelan cari tahu apa kesukaan kita, nanti bakalan muncul dengan sendirinya ya hobi kita gitu, nanti bakalan bisa menjadi prestasi. Itu kalau menurut saya. Iya, saya juga setuju sih dengan Mas Zidan tadi. Nggak mungkin sih, Nggak mungkin. iya nggak mungkin sih orang itu tanpa adanya potensi Potensi, gitu. iya. Pasti kan bahkan orang yang baru lahir aja sudah memiliki potensinya Betul. masing-masing gitu, walaupun kita tuh nggak sadar atau nggak sadar gitu. Teorinya siapa itu? Nanti kita Cuma bahas belum ini. menemukan Iya, aja ya. iya. Masih Kita belum menemukan Iya aja. belum menemukan aja. Bahkan dulu juga saya sendiri juga masih bingung. Saya tuh sebenarnya bisa apa sih gitu. Pasti bertanya-tanya gitu. Nah mungkin kalau buat yang bingung nih, kayak misalnya kalian tuh coba pikirin kalian sukanya apa sih. Mungkin kalian bingung juga. Sebenarnya saya tuh sukanya apa sih gitu ya. Masak itu jadi hobi loh, mungkin kalau yang perempuannya. Iya. Tapi laki-laki juga bisa sih. Iya bisa. Nah kalian bisa tuh coba-coba. Mungkin kalau misalnya kalian masih bingung, kalian coba-coba. Kalian tuh coba-coba, misal kalian ikut public speaking atau ikut pelatihan apa gitu. Nah dari kalian coba-coba itu pasti kalian ada sih terbesit itu kayak, wah saya tertarik nih dengan ini, coba saya perdalam gitu. Nah mungkin siapa tahu itu bisa menjadi peluang kalian untuk mengembangkan skill yang tadi kalian minati gitu. Oke, berarti selain kita setelah kita mencari potensi yang kita miliki, itu tentunya harus ada aksi ya. Iya. Sesuai dengan tema kita hari itu, mimpi, aksi, dan prestasi. Iya, betul. Jadi setelah kita bermimpi, kita aksi, dan kalau setelah kita aksi, kita akan berprestasi. Gitu. Jangan takut buat coba-coba, walaupun nanti gagal ya tetap coba lagi gitu. Karena masih ada kesempatan-kesempatan berikutnya. Iya. Kalau sama taman mungkin kalau kalian gagal di apa PTN. PTN Iya. dan mungkin bisa daftar di Wadi, pasti diterima. Tapi jurusannya itu program PG Power, pasti Iya, diterima. pasti diterima Nggak sekalian mungkin. Sekalian promosi. promosi berarti ya. Oke, nah ini tuh ada pertanyaan selanjutnya ini dari Mbak Putri Sabrina. Biar nggak insecure, butuh support Pandang. system. Spill dong, kalian dapat support system tuh dari mana? Aduh, support sistemnya dari mana? Pastinya dari orang tua ya Mas Ida. Jadi yang pertama orang tua ya. Iya, orang tua itu selalu menjadi support system utama. Dan Karena dia yang ngertiin kondisi kita dari kecil kan, apalagi pasti orang tua. Kalau yang lain-lain tuh saya kurang tahu. kalau yang lain-lain mungkin ini ya dari teman-teman juga, teman-teman yang selalu mendukung dan juga orang-orang yang bisa membantu kita gitu loh. Ayo kamu pasti bisa kok gitu. Kayak kita tuh hanya butuh sebuah motivasi dan juga harus dari dalam diri kita tuh juga harus support gitu. Jadi diri sendiri, pokoknya support itu paling besar tuh ya diri sendiri gitu. Jadi ya walaupun orang lain mau support segimana pun, kalau diri sendirinya nggak support kita sendiri, kita nggak terima ya susah gitu. Jadi kita tuh harus mengubah mindset gitu. Kita bisa dari dalam diri gitu. Relate banget sama saya ya. Iya. Berarti kalau misalnya percuma ada mimpi tapi kalau nggak ada aksi itu sama aja. Iya. Sederhananya gini teman-teman, kalau misal orang lain bilang kalau kita bisa, kenapa kita enggak gitu kan? Iya. Itu sih. Iya, iya. Pertanyaan selanjutnya. Oke, sekarang pertanyaan terakhir nih Oke. dari ini username-nya MSRMNNWLNDR. Nah itu dia bertanya, gimana sih cara kita berdamai dengan perasaan tertinggal dari orang-orang yang sudah tahu passionnya, sementara kita tuh bahkan belum tahu harus mulai dari mana. Karena biasanya dengan melihat pencapaiannya orang lain tuh bukan membuat kita semangat, tapi malah buat ciut atau nggak percaya diri. Kok pertanyaan udah tadi relate semua sama saya ya? Monggo jawab. Nggak apa-apa. Nggak bisa, saya nggak bisa. Mungkin Mbak dan Mas mungkin menjawab itu gimana? Perasaan tertinggal dari diri sendiri karena melihat orang tua, dia udah sampai sini, kok aku nggak sampai-sampai nih, malah aku malah nggak nemu potensiku tuh apa gitu. Oke, izin menjawab ya. Saya pernah dapat kata-kata jangan apa? Jangan
pernah malu buat merasa kalah atau gagal. misalnya kan mungkin saya lebih mohon maaf lebih di atas teman-teman yang umurnya ya, itu jangan pernah malu untuk memulai gitu, walaupun kan harusnya dengan umur saya yang sekarang itu udah lulus S1 gitu, dan teman-teman sesuai kan dengan umurnya gitu, jadi nggak masalah kalau kalian baru mau mulai kuliah ataupun kayak ngejar S2 atau apapun, itu nggak usah pernah malu sama umur gitu, itu sih. Mungkin karena umur dan prestasi karena prestasi itu nggak mandang umur ya. Iya. Prestasi dan belajar itu nggak mandang umur, mau kamu umur berapa, kalau kamu memang mencoba mau melakukan sesuatu yang baru atau keluar dari zona nyaman, itu malah lebih bagus daripada cuma minder atau ngerasa nggak usah deh, saya udah segini nih, nggak ngapain sih harus gini gitu ya. Dan apa ya, kita tuh harus coba-coba gitu. Sebenarnya saya juga merasa seperti itu sih di sekarang ini, kayak perasaan tertinggalnya tuh kayak teman-teman yang lain tuh udah pada sempro gitu, udah pada wisuda kan, kayak merasa tertinggal ya. Tapi saya mikir pasti ada masanya saya juga bakal seperti itu gitu. Pasti semuanya walaupun pelan tapi bakal sampai gitu walaupun ya. pelan pasti kita bakal sampai. Jadi kita nggak usah minder dengan pencapaian orang lain, jadikan itu motivasi gitu, dan tanamkan pasti kamu juga bakal ada masanya seperti itu gitu. Pernah ada di mata kuliah Jadi kita jangan- belajar ya ini. sedikit lah, Share jangan lebih baik tertinggal atau terbelakang itu ada Daripada nggak coba sama sekali gitu. yang untuk anak kecil itu loh, yang Bu Ega itu loh, ada. Kan umurnya itu dia sudah 6 tahun tapi fisiknya 6 tahun tapi pemikiran itu masih Mentalnya umur masih 3 tahun atau iya. 4 tahun gitu. Oke. Keren-keren ya sharingnya hari ini tuh, kayak maksudnya semuanya tuh relate, dan terutama bagi saya sih, saya dari semua pertanyaan kayaknya relate banget sama saya gitu. Kayaknya harus lebih sering diadain podcast. Harus seperti lebih ini. sering Iya, diadain mungkin biar podcast. sebagai pencerah buat mahasiswa-mahasiswa yang lagi ketinggalan arah gitu ya, lagi mencari arah, mencari jati diri gimana ke depannya gitu. Oke, nggak kerasa tuh obrolan hari ini tuh udah mau berakhir aja. Mas Zidan dan Mbak Tanaya, terima kasih banget udah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk berbagi cerita yang bukan cuma soal pencapaian, tapi juga perjuangan, tantangan, dan mimpi di balik layar. Buat saya dan teman-teman, semoga cerita hari ini bukan cuma jadi inspirasi, tapi juga jadi dorongan real untuk ngambil langkah kecil ya, seperti yang dibilang tadi, untuk demi masa depan atau mimpi yang lebih besar gitu. Ingat, setiap orang punya jalannya sendiri, nggak perlu jadi versi siapa-siapa, cukup jadi versi terbaik dari diri sendiri aja. Aksi kecil hari ini bisa jadi prestasi besar di masa depan. Oke. Jangan lupa follow IG dan YouTube HMPS juga Prodi ya teman-teman, Prodi PG PAUD, biar nggak ketinggalan podcast-podcast kayak gini lagi gitu. Sini ya. Ditunggu aja, Editor harus. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap bergerak, tetap bermimpi, dan jangan lupa nikmati setiap prosesnya. Salam sukses dari kami, dan keep shining, karena setiap cerita hebat nggak lahir dari jalan yang lurus-lurus aja. Sampai jumpa, saya Rani. Saya Naya. Saya Zidan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak.